Selamat siang anak kelas 2A dan 2B. Apa kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Hari ini bertemu kembali dengan Shirin dalam pelajaran bahasa Bali. Seperti biasa, sebelum pelajaran dimulai, Miss akan mengucapkan salam panganjali. Om Swastiastu. Anak-anak, hari ini Miss mengajak kalian untuk membahas buku LKS Bahasa Bali. Silahkan siapkan dulu buku LKS-nya dan juga alat tulisnya ya. Jika sudah disiapkan, silahkan kalian buka buku LKS halaman 12, bagian Romawi 2. Isi tanda silang huruf A, B, C, jawaban yang benar. Kita mulai ya. Nomor 1. Ilutung kewa ngali amah awakne. Lutung kesulitan mencari makan. Badannya menjadi, jawabannya B, berat. Berat itu artinya kurus. Nomor 2. Ilutung ento soroh. Jadi lutung itu termasuk jenis, jawabannya A, bojok. Bojok itu adalah monyet atau kera ya. Nomor 3. Iko ilutung tomosnya di, jadi ekor itu, ekornya si lutung letaknya di, jawabannya C, di cit atau di pantatnya ya. Di ekor terletak di bagian belakang. Nomor 4. Kekul bobane masari. Jadi kura-kura ini wujudnya mirip dengan hewan apa? Jawabannya adalah A, penyu. Nomor 5. Kekul titik-titik di yehe. Kura-kura titik-titik di air. Jadi kura-kura itu biasanya, jawabannya B, ngelangi. Ngelangi itu berenang. Kemudian nomor 6. Ajak kedua megat tukar. Kuna megat artinya mereka berdua melintasi sungai. Jadi megat itu kata lainnya adalah, jawabannya A, ngaliwat. Lanjut nomor 7. Ilutung titik-titik-titik ruak kruek. Si lutung titik-titik-titik ruak kruek. Jadi jawabannya adalah C, kedek. Jadi dia tertawa terbahak-bahak. Nomor 8. Ngempok biru mas, kuna angin arti ngalah. Jadi di kalimat tersebut yang artinya memetik, kata yang artinya memetik adalah jawabannya A, ngempok M. Nomor 9. Kuna arti muluk-muluk di satwa berdur. Jadi kata yang berarti sedang mengolok-olok di cerita di atas, jawabannya adalah C, melok-melok. Terakhir nomor 10. Ilutung ulung uli. Jadi si lutung jatuh dari, jawabannya adalah B, badur. Jadi dia jatuh dari atas. Silakan anak-anak saling dulu jawabannya nomor 1 sampai dengan 10 buku LKS halaman 12. Sekarang kita lanjut lagi ya, masih di halaman 12. Silakan anak-anak lihat di bagian bawah ada wacana atau bacaan. Miss akan bacakan terlebih dahulu. Silakan anak-anak simak ya. Titik-titik-titik. Mirip coba ada 2 bulan hujannya tusing rerenan. Rasa-rasa pembentuk natahi hujannya buin nimbang. Kira-kira sudah ada 2 bulan hujannya tidak berhenti. Sepertinya sebelum kering halamannya, hujannya sudah ada kembali. Lanjut di halaman 13. Made sejati umahnya banjir, yang dijalani ngancap ngantek ke kamarnya. Mak kejang prabotnya kena nyanyat. Made Sujati rumahnya kebanjiran. Air di jalan besar hingga sampai ke kamarnya. Semua perabotnya jadinya terkena sisa-sisa tanah
yang ada di air. Sekarang kita jawab soal nomor 11 ya. Hujannya tusing lerenan. Lerenan artinya hujannya tidak berhenti. Jadi lerenan itu kata lainnya adalah surut. Surut itu sama artinya dengan berhenti atau selesai. Nomor 12, tuh natahi, tuh cirinya halamannya kering. Tuh cirinya, jadi tuh itu artinya B, tanahnya kering. Nomor 13, ya di jalannya ngancap. Miriam, air di jalannya besar. Tandanya, jawabannya A, blabar. Blabar itu banjir. Nomor 14, ane madan nyanyat. Jadi yang dimaksud dengan nyanyat adalah jawabannya B, saring tanah di YP. Jadi sisa tanah yang ada di air. Lanjut sekarang bacaan di bawahnya. Tugas dinas soma, muridnya tusing bidang upacara bendera. Hujannya bales mesti krebet. Di kenkene mesti angin ngelinus. Punya kayunya liu balbal. Ibu guru uyut sawireh muridnya mengecekan di natah sekolah. Waktu hari Senin, murid-murid tidak bisa mengadakan upacara bendera. Hujan deras, ada petir, dan juga ada angin kencang. Pohon kayu banyak yang berguguran. Ibu guru marah karena murid-murid bermain air di halaman sekolah. Kita lanjut lagi ke soal nomor 15. Jani dina soma, Didi dina, sekarang hari Senin, kemarin hari, jawabannya A, rebite. Rebite itu hari Minggu. Nomor 16, krebek membunyi nujuang. Jadi jika ada petir, maka akan terjadi, jawabannya B, hujan. Nomor 17, anginnya ngalinus. Kayunya anginnya kencang. Pohon kayu, jawabannya B, balbal. Jadi pohon kayu daun-daunnya jadi berguguran. Nomor 18, macek-cekan. Artinya jawabannya A, pelarian dia. Jadi macek-cekan itu artinya sedang bermain di air, bermain-main air hujan. Untuk soal nomor 19 dan 20, silakan anak-anak perhatikan dulu bacaan yang ada di bawah tersebut ya, di halaman 13. Terus akan bacakan ceritanya. Wireh itu apa hujannya terus tema bebencana ada pekerjaan, patut waspada. Ada rentuang dulu kegot utawi ketukade. Jadi yang buat itu sehingga masih bisa melayang banjir. Karena itu, supaya hujannya tidak membawa bencana kepada kita semua, kita harus waspada. Jangan membuang sampah ke got atau ke sungai. Jika air gotnya tidak lancar, akan bisa menyebabkan banjir. Sekarang lihat halaman 14 untuk menjawab soal nomor 19 dan 20. Tusing dari titik-titik ibu ke got. Tidak boleh titik-titik sampah ke got. Jawabannya adalah B, lentungan. Lentungan itu artinya membuang. Nomor 20, ya gotnya tusing gangsar ranayang. Jadi jika air got tidak lancar dapat menyebabkan, jawabannya adalah C, blabar. Blabar itu artinya banjir. Silakan anak-anak jawab dulu dan ditulis jawabannya nomor 11 sampai dengan 20 di buku LKS halaman 13 dan 14. Baik anak-anak, sekarang kita
Kita lanjut lagi ya ke soal nomor 3. Isi cecek-cecek ini aji pesawat Anda benar. Jadi isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. Nomor 1, hujannya itu sembarangan, sinah lakar, hujannya tidak berhenti. Akan jadi jawabannya blabar atau banjir. Nomor 2, titik-titik-titik yang lulus hiu kayu nebaba. Titik-titik-titik banyak kayunya berguguran. Jawabannya adalah angin. Anginnya kencang, banyak kayunya berguguran. Nomor 3, ye bote mampet teranang, jadi air got itu tersendat, menyebabkan jawabannya sama dengan nomor 1, yaitu blabar. Nomor 4, tiang mareteke titik-titik sekolah. Kata penghubung yang tepat digunakan di kalimat tersebut, jawabannya adalah uli. Uli itu artinya dari. Nomor 5, karena ya meranang baju kena air menyebabkan baju menjadi, jawabannya belus. Belus itu artinya basah. Nomor 6, muridnya upacara bendera nujuang Nina. Murid-murid upacara bendera waktu hari, jawabannya Songo. Songo itu hari Senin. Nomor 7, bintang menang nujuang. Jadi bintang itu akan terlihat ketika jawabannya petang. Petang itu artinya malam. Nomor 8, bulan menah butar nuju. Jadi bulan terlihat bulat sempurna itu ketika, jawabannya ketika purnama ya. Nomor 9, matahari hendak jadi matahari terbit di sebelah, jawabannya dari, di sebelah timur. Terakhir nomor 10, ini adalah kata tanya. Titik-titik Anda orang itu, artinya titik-titik yang bicara seperti itu. Jadi kata tanya yang tepat untuk melengkapi kalimat tersebut adalah jawabannya nyen. Nyen itu siapa? Silakan anak-anak ditulis dulu ya jawabannya. Nomor 1 sampai dengan 10, Romawi 3, halaman 14. Baik anak-anak, untuk pembelajaran hari ini cukupkan sampai di sini dulu. Silakan kalian tulis jawaban untuk di buku LKS halaman 12 sampai dengan 14 tadi. Jangan lupa kalian kirimkan foto pada saat mengetikkan buku LKS-nya ke WA Miss Ririn ya. Akhir kata ucapkan atau sama dan salam Santi, Om, Santi, 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 Om. Sampai jumpa lagi di pembelajaran bahasa Bali berikutnya. Dadah.